Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Hairunisa, kelas 12 IPA 2, SMA Negeri 3 Kota Bumi, ingin menjelaskan materi 1 semesteran di kelas 12. Materi pertama, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan dalam menghadapi disintegrasi bangsa dalam bidang. Yang pertama ada secara politik. Secara politik, keadaan Indonesia awal kemerdekaan terjadi kekacauan dan berbagai insiden sebab pihak asing yang ingin Indonesia merdeka. Yang kedua, ada ekonomi. Terjadi inflasi tak terkendali karena besarnya mata uang asing dan blokade Belanda untuk masuknya senjata. Yang ketiga, sosial budaya. Sesudah proklamasi, lahirlah seniman dan sastrawan seperti Chairil Anwar yang sebagian karyanya dikenal di penjara Belanda. Disintegrasi awal kemerdekaan. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan atau perpecahan yang terjadi di masyarakat. Macam-macam disintegrasi waktu itu. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA tahun 1949. Yang ketiga, pemberontakan Andi atau Aziz. Yang keempat, ada Republik Maluku Selatan. Yang kelima, Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Terus yang terakhir ada Perjuangan Rakyat Semesta. Upaya pemerintah mengatasi disintegrasi. Yang pertama, pemahaman part of Israel. Yang kedua, menghilangkan hal berbau primodalisa. Yang terakhir, melawan gerakan separatis. Materi yang kedua ada mengenal 10 tokoh pemersatu NKRI. Yang pertama ada Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua ada Frans Kaisepo. Yang ketiga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang keempat ada Jenderal TNI Gatot Subroto. Yang kelima Laksamana Madya TNI Yosudarso. Yang keenam ada Sayuti Malik. Yang ketujuh Abdul Muiz. Yang ke-8 Sutomo atau Bung Tomo. Yang ke-9 ada Haum Perdana Kusuma. Yang terakhir ada Kiai Haji Agus Salim. Materi yang ketiga ada Indonesia di awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Setelah dibubarkan RI 1950, RI melaksanakan demokrasi parlementer liberal dan 1950-an juga Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang bernafaskan liberal. Yang keempat ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno yang dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstitusi untuk menetapkan UUD baru sebagai sistem pengganti UUD 1950. Isi Dekrit 5 Juli 1959. Yang pertama ada pembubaran konstituen. Yang kedua berlakunya UUD 1945 dan tak berlakunya UUD 1950. Yang terakhir ada dibentuknya MPRS atau DPAS. Materi yang kelima ada reformasi. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, agama di suatu masyarakat atau negara. Faktor terjadinya yang pertama ada krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan juga krisis sosial. Dan ini terakhir materi ke-6 yaitu peristiwa 10 November. Perobekan bendera putih biru di Hotel Yamato, kemudian perintah gencarkan senjata pada 29 Oktober 1945 dan gugur 6.000 rakyat Indonesia. Dan pada saat itulah ditetapkan Hari Pahlawan 10 November 1945. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.